warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Aryani dengan NIM C1C020090 dari Prodi Akuntansi kelas R12. Di sini saya akan menjelaskan perpajakan 1 materi 14, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, SE/MSI. Di mana materi 14 ini yaitu menjelaskan tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan, yaitu dimulai dari sifat pembayaran, di mana membayar pajak merupakan kewajiban yang sudah tertulis di Undang-Undang Dasar 1945. Karena sifatnya memaksa, negara berhak menetapkan sanksi untuk wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak. Yang kedua yaitu membahas tentang macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Dalam macam-macam pemungutan pajak penghasilan yaitu ada PPh pasal 21, yang dimana PPh 21 adalah pemungutan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh yang pertama, A. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. B. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebelum pekerjaan jasa atau kegiatan. C. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. D. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. E. Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu PPh pasal 22. PPh atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan usaha tertentu baik atau milik pemerintah maupun milik swasta. Pajak penghasilan ini dikenakan bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92 PMK 03/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 PMK 03/2008 tentang wajib pajak tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemerintahan melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi, PPh 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak PPh pasal 22 adalah barang yang dianggap menguntungkan. Maksudnya adalah baik penjual maupun pembeli sama-sama bisa mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut. Sedangkan subjek pajak untuk PPh pasal 22 yaitu badan usaha meliputi industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Yang kedua, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, produsen atau importir bahan bakar minyak, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. Yang kelima, perdagangan pengumpul atau pengumpul hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau yang disingkat PPh menurut pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Namun, dipastikan penghasilan ini sudah dipangkas atau dipotong pajak penghasilan seperti yang tercantum di dalam pasal 21. Pajak penghasilan pasal 23 biasanya akan diterapkan atau dibebankan saat terjadi satu transaksi di antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang dimaksud adalah kesepakatan di antara penjual atau orang yang akan menerima penghasilan dengan pihak yang akan memberi jasa yang nantinya dia akan mendapatkan beban PPh pasal 23. Yang berhak melakukan pemotongan PPh pasal 23 di dalam pasal 23 diatur unsur-unsur atau siapa saja yang berhak melakukan
Berikut unsur-unsur tersebut. Yang pertama ada pemerintah, subjek pajak, penyelenggaraan, transaksi atau kegiatan, bentuk usaha tetap, agen perusahaan luar negeri, wajib pajak orang pribadi. Penerima penghasilan terpotong PPh pasal 23, selain dijelaskan tentang orang yang berhak memotong penghasilan, maka juga dijelaskan tentang penerima penghasilan yang sudah terpotong menurut pasal yang sama. Unsur-unsurnya yaitu wajib pajak dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Ada beberapa situasi di mana seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, jenis pajak ini, yaitu PPh pasal 24, mungkin dapat berlaku untuk Anda. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari penghasilan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha BUT di luar negeri. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tidak tanda keikutsertaan dalam pembiayaan dan pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang 8, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap BUT jika nilai pajak di luar negeri yang telah Anda gunakan sebagai kredit pajak Indonesia telah berkurang atau kembali kepada Anda sehingga nilai kredit Anda kurang untuk menutup pajak terhutang Anda di sini. Maka Anda harus membayar jumlah terhutang tersebut ke kantor pelayanan pajak Indonesia. Apabila penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembentukan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya itu PPh pasal 25. Pajak penghasilan PPh pasal 25 adalah pembayaran PPh secara langsung dalam bentuk pajak perjalanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Pajak yang satu ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar tidak terlalu terbebani dengan pembayaran pajak sekaligus pada akhir tahun yang dirasa akan memberatkan wajib pajak dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang PPh dijelaskan bahwa pembayaran pajak bisa diangsur atau dicicil di muka dengan pembayaran cicilan setiap bulan. Selanjutnya PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap BUT Indonesia. PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26. Terdapat pengecualian mengenai PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, yaitu tidak berlaku untuk yang bukan BUT di Indonesia. Menurut ketentuan PPh pasal 26, tarif umum yang dikenakan adalah 20% dan bisa berubah jika wajib pajak mengikuti tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B.
Tarif umum untuk PPh pasal 26 ada 20%, namun jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat berubah. Tarif 20% final atas jumlah bruto yang dikenakan atas dividen, bunga termasuk premium diskonto intensif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman, royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan menggunakan aset insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala premi, swap, dan transaksi lindung lainnya, perolehan, keuntungan, dan penghapusan utang. Tarif 20% atau final dari laba bersih yang direkam dari pendapatan dari penjualan aset Indonesia, premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Itulah tadi penjelasan tentang perpajakan satu materi 14. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.